Selamat pagi Bu Deni. Ya, selamat pagi Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya lagi berseri-seri. Ya, alhamdulillah hari ini cukup sehat. Melihat anak-anak semangat, jadi ikut semangat juga. Hari ini kita bertemu itu untuk membahas mengenai Pak observasi kelas itu. Nanti setelah Pak observasi ini, Bu Deni akan saya supervisi hari ini. Tapi sebelumnya kita harus istilahnya ngobrol-ngobrol. Boleh. Nah, hari ini kita membahas mengenai supervisi akademik yang Bu Deni akan melaksanakan. Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Deni itu apa? Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, saya sudah merancang tujuan pembelajaran yang akan saya berikan ke anak-anak tadi. Nanti ya, yang pertama peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi dan kedudukan Pancasila. Dan untuk tujuan yang kedua, ini peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain ada tujuan kognitif, juga ada tujuan karakter juga melalui menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tadi peserta didik memberikan fungsi Pancasila, yang kedua peserta didik Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mencapai dua tujuan itu, pertama kan mendeskripsikan, habis itu dia mampu menerapkan atau mengaplikasikan itu. Area pengembangan yang ini Bu Deni capai itu seperti apa? Nah, seperti tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan, sebenarnya ada dua area pengembangan. Yang pertama, area pengembangan kognitif ini saya fokuskan kepada fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi nanti anak-anak bisa mengetahui fungsinya Pancasila itu seperti apa, kedudukan seperti apa, sehingga nanti mereka tetap bisa menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila. Dan untuk pengembangan karakternya, di sini saya fokuskan kepada peningkatan keaktifan siswa, Pak. Nah, jadi melihat siswa itu sekarang banyak yang kurang aktif, apalagi nanti pembelajarannya itu setelah istirahat, sehingga pembelajaran ini nanti akan saya rancang untuk peningkatan keaktifan siswa itu tadi, dan juga karakter mandiri dan gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mandiri dan gotong royong. Dan gotong royong ya. Iya. Nah, mungkin selain tadi kan ada namanya fungsi mempelajari fungsi dan kedudukan nilai Pancasila, kemudian Bu Deni juga ingin meningkatkan karakter siswa, karakter mandiri dan gotong royong agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Mungkin pengembangan untuk anak-anak lebih termotivasi seperti itu apakah ada di sini? Nah, untuk pengembangan ke arah anak-anak lebih termotivasi, jadi di sini saya menerapkan pembelajaran langsung ya, di mana siswa nanti yang akan mencari sendiri tentang apa yang ingin dia ketahui tadi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila melalui beberapa sumber belajar yang mereka inginkan. Jadi mereka mungkin ke arah pengembangan pembelajaran diferensiasi nanti. Jadi ada 3 sumber belajar nanti yang akan saya berikan kepada siswa. Ada sumber belajar artikel bagi mereka yang suka membaca. Nah, kemudian ada sumber belajar video pembelajaran bagi mereka yang suka mendengarkan. Dan bagi mereka yang suka berjalan-jalan atau kita namakan kinestetik, gaya belajar kinestetik, saya siapkan barcode. Dan dari situ mereka akan berkeliling sendiri untuk menuju barcode itu, mencari apa yang ada di dalam barcode itu. Jadi di situ siswa lebih aktif, kemudian dia juga ada motivasi untuk mencari sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi nanti strateginya arahnya saya ke pembelajaran diferensiasi. Selain itu, untuk meningkatkan keaktifannya juga, pengembangan mandirinya juga, karakternya, saya juga menyiapkan pembelajaran kooperatif dengan metode tim partial, berbagi berpasangan. Jadi di situ mereka tidak bekerja sendiri. Mereka bisa dengan pasangan mereka saling berdiskusi, menyampaikan pendapat. Dari situlah muncul karakter-karakter keaktifannya juga mandiri dalam
mencari penyelesaian yang ada di dalam permasalahan yang mereka dapatkan dari LKPD nanti yang telah saya siapkan. Jadi menarik sekali ya Bu. Ada strategi yang disiapkan itu yang pertama kalau saya tangkap ya, ada namanya pembelajaran terdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Terdiferensiasinya konten ya Bu ya. Baik konten, proses juga ya. Kontennya tadi itu artikel, kemudian video dan rekam. Sedangkan untuk prosesnya untuk mengaktifkan kemandirian, ada diskusi, ya. Kemudian ada tadi tim pasangan itu tadi. Jadi memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga untuk mendorong siswa itu gotong royong dan mandiri. Kira-kira di kelas apa Bu ini akan menerapkannya nanti? Pembelajaran ini nanti rencananya akan saya berikan di kelas 8F pada hari Selasa jam keempat. Jadi jam keempat itu kan setelah istirahat. Nah, jadi memang saya rancang pembelajarannya aktif karena mengingat setelah istirahat ini kadang anak-anak ini agak menurun sedikit. Jadi perlu pembelajaran yang bersifat langsung, bersifat sesuai dengan minatnya. Jadi sekali lagi di kelas 8. Iya. Hari Selasa jam keempat. Saya sudah tidak sabar nanti habis minggu depan ya, saya menemani Bu Deni untuk melakukan observasi supervisi akademik. Ya, sebelum kita akhiri ya Bu Deni ya, berarti tujuan pembelajarannya yang pertama mendistribusikan fungsi Pancasila, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Area pengembangannya yang akan dicapai itu meningkatkan kognitif anak-anak mengenai fungsi dan kedudukan nilai Pancasila, kemudian mengaktifkan keaktifan siswa, kemudian karakter yang dipakai atau yang ingin dicapai itu mandiri dan gotong royong sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sedangkan strategi yang digunakan itu menggunakan pembelajaran terdiferensiasi ya. Ada namanya diferensiasi konten, kemudian ada juga mengenai proses. Ini perlu, tadi kan sudah saya catat, kemudian perlu kita sepakati bersama untuk lembar percakapan observasi. Saya ucapkan terima kasih untuk kita ngobrol-ngobrol observasi kelas. Nanti semoga ketika pada harinya ya kegiatan pembelajaran ini lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih ya Bu Deni. Sama-sama Pak. Berapa yang kosong bangkunya, hampir 5 anak ya. Siapa saja? Sandra, Nabila, Zahra, Al sama Javas ya. Semuanya ada keterangannya? Ikut AMBK. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pelajaran kita hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya juga bermanfaat. Ayo siapa pimpin berdoa seperti biasanya? Ketua kelas mungkin? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Hari ini kalian sangat bagus sekali. Semuanya sudah bersih juga, sudah rapi juga. Berarti kita sudah siap memulai pelajaran. Siap ya? Siap. Oke, sebelum memulai pelajaran kita yel dulu yuk. Spesialis.
kebayang nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang? Iya. Di dalam satu liriknya berbunyi Pancasila. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan mempelajari terkait dengan fungsi Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti setidaknya atau sebisa mungkin bisa mendeskripsikan fungsi dan kedudukan Pancasila melalui bahasa kalian sendiri. Selain itu tidak hanya tahu saja, tidak hanya bisa mendeskripsikan, tapi juga apa? Menampilkan, menunjukkan, melaksanakan perilaku nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian nanti akan mendeskripsikan, dimulai dengan kegiatan mencari hal-hal yang berhubungan dengan fungsi Pancasila. Nanti ya akan ada video, akan ada artikel, ada berkode-berkode yang bisa kamu lihat di sana. Setelah itu kalian akan berdiskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita. Nah, diskusinya nanti secara berpasangan saja. Ya, biar kalian bisa saling akrab dengan temannya. Setelah itu baru presentasi. Itu ya kegiatannya ya, seperti biasanya ya. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini ada asesmen yang harus kalian kerjakan dulu. Tidak banyak, jadi sekarang coba siapkan HP-nya dulu. Nah, ya, ayo silakan bisa dibuka HP-nya dulu kan. Sudah? Bentar ya, sudah dibuka ya HP-nya ya. Nama grup kalian. Sudah? Ada linknya di sana? Di grup? Sudah ya? Oke, itu asesmen awal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian akan bisa mengetahui saya ini gaya belajarnya seperti apa, kemudian saya seberapa tahu tentang materi Pancasila hari ini. Saya berikan waktu 5 menit ya, tidak banyak-banyak ya. Cukup? Cukup, silahkan saya tunggu, silahkan dikerjakan.
tahu tentang awal dari kelahiran Pancasila dulu sebelum masuk dalam materi ini. Ya, nah, jadi sebelum masuk pada materi kalian sudah mempunyai pemahaman awal terkait dengan Pancasila, termasuk yang saya tempelkan gambar di depan ini. Yuk, ya. Siapa yang tahu dasar negara kita apa? Pancasila. Nah, dasar negara Pancasila. Itu ya. Nah, menurut kalian, apakah Pancasila itu penting? Penting. Pentingnya seperti apa sih? Sebagai dasar negara. Bisa dilihat dari gambar. Setelah ada gambar Pancasila, ada gambar apa? Pancasila. Nah, fondasi bangunan. Ya. Berarti kalau dihubungkan antara Pancasila dengan Fondasi negara. Iya, coba siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya. Apa hubungan antara Pancasila dengan fondasi? Apa pentingnya? Saya? Nah, ibaratnya fondasi itu. Iya, Nak, silahkan, Nak. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Nah, iya. Pancasila merupakan fondasi tegaknya bangsa. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi jika fondasi rumah itu hancur? Negaranya rubuh. Fondasi rumahnya hancur, berarti rumahnya rubuh. Nah, itulah pentingnya Pancasila, Nak. Pancasila itu seperti dikatakan temanmu tadi, fondasinya negara. Kalau Pancasila itu hancur, maka fondasinya juga, negaranya juga akan hancur. Itu yang kita maksud dengan pentingnya Pancasila. Nah, siapa sih kira-kira yang membuat Pancasila? Presiden Soekarno, kemudian Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, ada lagi? Rakyat Indonesia. Kalau kita gabung semuanya menjadi Bangsa Indonesia. Iya. Kelahiran Pancasila berasal dari BPUPKI melalui sidangnya. Dari situ akhirnya kita bisa mengetahui ternyata Pancasila itu penting untuk ditegakkan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Pentingnya Pancasila, fungsinya Pancasila itu di negara itu seperti apa sih? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini melalui 3 hal. Nah, setelah saya lihat tadi kalian tadi kan sudah mengisi ya tentang cara belajar kalian seperti apa kan ya sebelum tadi ya. Nah, setelah itu ternyata dari kalian semuanya ini ada yang senang membaca nggak? Ada yang senang mendengarkan musik? Ada. Terlihat dari hasil asesmen. Atau mungkin ada yang senang jalan-jalan? Ya, belajar dengan bereksperimen kan gitu ya? Ya, jadi untuk memahami hal yang silakan Nak, boleh masuk Nak. Ya. Ini sudah. Hati-hati. Silakan sayang. Boleh. Ya, di pojok sana. Hati-hati ya. Ya, oke. Jadi kalian bisa mencari lebih jauh tentang fungsi Pancasila melalui atau sesuai dengan minat kalian. Ya, bagi kalian yang senang membaca, akan saya share link artikel nanti. Bagi kalian yang senang mendengarkan, akan saya share video pembelajaran. Bagi yang senang jalan-jalan, boleh menyekan barcode ada di sana ya, di pojok sana, sana, satunya di depan sama di ada 6 barcode yang bisa kalian scan. Nah, kemudian kalian silahkan mempelajari hal menarik apa yang ada di dalam yang telah kamu pelajari tadi. Setelah itu nanti akan saya minta pendapat kalian. Ada yang ditanyakan tentang kegiatan? Untuk sekarang? Tidak ya? Sebentar. Untuk
sabar. Untuk yang senang membaca, saya share link artikel. Yang kedua. Untuk yang senang nonton video, akan saya share link video pembelajaran. Silahkan dipahami dengan baik ya nak ya. Nah silahkan hal yang menarik apa yang telah kamu pelajari, kemudian nanti kalian bisa membagikan dengan teman-temannya. Nah insya Allah videonya juga tidak lama. Saya beri waktu sekitar kurang lebih 10 menit cukup ya? Cukup ya 10 menit ya? Oke silahkan. Yang mau lihat barcode silahkan. Yang mau tetap untuk lihat video dan artikel silahkan. Mulai dari sekarang. Silahkan yang mau buka barcode. Boleh jalan-jalan menyekan barcode-nya. Ya silahkan, ada apa-apa? Iya, ayo, ada apa-apa? Ya, di samping sana ada. Ya. Oke, silakan. Ya, video barusan saya. Boleh silakan, ada di depan. Silakan yang mau nikah di depan silakan.
Oke, Pancasila sebagai perjanjian luhur ya. Sebagai tadi perjanjian luhur dari siapa? Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPK. Nah, itu perjanjiannya. Kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan yang artikel. Artikel. Ya, iya sayang. Jadi waktu baca artikel ini dijelasin kalau Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Lalu ada pentingnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia dan etika hidup individu Indonesia dan Indonesia. Lalu Pancasila sebagai dasar negara dan kesimpulan dari pembahasan tentang Pancasila sebagai negara. Nah, jadi ada dua di sana yang di dalam artikel poin pentingnya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup berarti pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Seperti kalian kalau sholat ya, sholat itu sila keberapa sih nak? Satu. Ketika kalian membantu teman kalian itu sila keberapa? Dua. Sebagai pedoman dalam perilaku sehari-hari. Nah, sedangkan sebagai dasar negara, pedomannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kira-kira pemerintahan ini menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, tidak sih? Tujuannya seperti itu? Ya, ada di sila keberapa kira-kira? Sila ke menciptakan keadilan sosial. Sila keberapa? Iya, sila kelima. Misalnya, Presiden Jokowi selalu memberikan kebijakan-kebijakan bos untuk pendanaan sekolah ya. Sekolah kalian hari ini bayar nggak sih? Tidak kan? Nah, sebagai itu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Pancasila, khususnya sila kelima. Oke, yang dari habis artikel sudah, kemudian yang dari video sudah. Nah, yang menyekan barcode tadi, bukan ingin tahu siapa yang menyekan barcode? Angkat tangan. Oke sayang, ya nak, apa nak yang ada di dalam barcode tadi? Indonesia dapat menjadi bangsa yang beriman sebagai bangsa mereka dan negara. Pancasila menjadi pedoman dalam pemerintahan. Nah, itu ya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup, sama seperti yang disampaikan teman kita tadi, ya, sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari yang kalian baca tadi, untuk lebih jelasnya atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan lagi? Belum ya? Nah, oke, mari kita lanjutkan dengan kegiatan berdiskusi sesama pasangan. Ya, nanti akan saya bagikan undian mencari pasangan kalian. Ya, saya bagikan undian. Nanti silahkan cari angka yang sama sesuai dengan pasangan kalian. Selanjutnya, silahkan nanti bersama pasangan kalian mengerjakan atau menyelesaikan
Oh ya jodoh. Dari orang kok. LKPD-nya sudah saya share, pelajari LKPD-nya dulu sambil saya share artikelnya. Silakan aja. Oke, Oke, sudah saya kirim artikelnya, silahkan diskusikan dengan teman sebangku ya, dengan kelompokmu, teman diskusimu, pasanganmu, pilih salah satu artikel, kemudian silahkan jawab pertanyaan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Silahkan kerjakan di lembaran saja. Yang mana sih? Ya, di lembaran. Boleh, di lembaran ya sayang. Bu yang orde baru ya dia. Terserah, pilih salah satu dari 4 artikel. 15 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan mulai diskusikan. Ngapain? Ya sayang.
Kalau ada yang dari Bapak bisa langsung ditanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan Talia akan membacakan terkait permasalahan sehari-hari tentang Pancasila. Masyarakat yang ada di Indonesia bahaya bunyi. Yang kedua, termasuk fungsi Pancasila yang mana? Berikan alasanmu. Termasuk fungsi Pancasila adalah penerangan hidup, karena permasalahan tersebut bertentangan dengan moral, perilaku, dan etika hidup individu dan masyarakat. Lalu cara mengatasinya meminimalisir pembelian dan membiasakan diri berkumpul aman dan tenang. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Telah mempresentasikan hasilnya sangat bagus sekali tentang bullying. Ya, tentang bullying. Sering nggak kita menemui bullying? Sering. Ya, apakah kira-kira itu bertentangan dengan Pancasila? Ya. Iya. Menurut kalian bagaimana caranya? Supaya perilaku bullying itu kan sudah pasti merugikan, karena sudah pasti bertentangan. Menurut kelompok, iya nggak? Memberikan hukuman atau peraturan yang tegas terhadap pelaku bullying. Nah, dengan peraturan bisa meminimalisir bullying. Itu ya. Jadi ada keterkaitan dengan jawaban teman kalian tadi dengan tambahan dari teman kalian Kenneth dengan Aininja tadi. Ya, bahwa dengan meminimalisirnya salah satunya dengan peraturan yang tegas. Oke, ada artikel lain nggak selain artikel bullying? Silakan, ada mungkin yang mau mencoba untuk presentasi hasil diskusinya selain artikel bullying? Ya, saya ada artikelnya tentang apa? Sayang, tentang bullying juga. Oke, enggak apa-apa lah. Ayo silakan. Hah? Tuh, masuk dulu. Oke, ada lagi? Bullying juga. Ada mungkin? Bullying? Clarity ya? Tentang apa? Bullying. Ada tadi tentang pencemaran lingkungan ya? Ada. Oke, silakan nak. Ya, baru ya. Pemerintahan Orde Baru. Silakan. Oke, kita dengarkan pendapat teman kita ya. Silakan nak. Jangan mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Saya nomor 1. Pemerintah Orde Baru menorehkan sejumlah kontroversi karena terjadi banyak penyimpangan. 2. Pemerintah Orde Baru tidak dapat menerima kritik dari pembelajaran media massa. Pertanyaan nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara karena berhubungan dengan pemerintahan. Nomor 3. Tidak mudah percaya kepada Tuhan dan lebih menerima kritik. Oke. Terima kasih. Ya. Kita beri aplaus untuk teman kita. Ambil artikel yang mana tadi kak? Orde Baru ya, tentang pemerintahan Orde Baru. Disebutkan di sana bahwa tidak mau menerima kritik ya pemerintahannya ya. Iya. Ya, jadi pemerintah itu kira-kira menurut kalian pemerintah itu anti kritik atau boleh dikritik? Boleh dikritik karena itu berhubungan dengan sila kelima atau keempat? Keempat. Ya kan, kerajaannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi kira-kira bertentangan nggak? Kalau misalnya pemerintah anti kritik, iya pasti bertentangan. Disitulah fungsinya sebagai dasar negara, memberikan pedoman kepada pemerintah. Menurut Kak, kira-kira sama pasangannya kira-kira caranya gimana supaya bisa menyelesaikan hal tersebut? Nah, jadi sebisa mungkin pemerintah boleh menerima kritik kemudian mengklarifikasinya, itu ya, mengklarifikasinya terhadap kritik tersebut. Oke, tadi sekilas ada yang artikel tentang pencemaran. Siapa? Artikel tentang pencemaran ya? Oke, silakan nak. Apa di situ? Siapa? Yusuf. Ya, pencemaran. Oke, silakan. Ayo, enggak apa-apa, silakan.
sebagai pandangan hidup bangsa karena banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan di sungai. Menurut kamu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Diadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan sungai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tentang sampah. Nah, sering nggak kita temui tentang sampah? Masalah nggak? Masalah. Kira-kira pertentangan dan sila berapa itu? Sila ke berapa? Sila ke 4 atau kelima? Sila kelima. Keadilan sosial berhubungan dengan sehari-hari. Ya nak ya, keadilan sosial. Adil nggak untuk alam sampah itu? Nggak adil. Ya, kalau kita membuang sampah sembarangan berarti kita tidak adil terhadap alam kita. Benar kata Alifuddin tadi ya. Salah satu caranya adalah mari kita bergotong royong menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah. Nah, itu sebagai salah satu fungsi Pancasila sebagai pandangan. Oke, dari ketiga teman kalian tadi sudah ada yang menceritakan tentang dasar negara ya, Pancasila sebagai dasar negara lewat pemerintahan tadi. Ada yang sudah menyampaikan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa melalui perilaku yang di keseharian kita. Nah, kira-kira siapa yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang dapat kita ambil untuk hari ini? Oke, silakan Bianca. Untuk hari ini tentang pentingnya Pancasila, terus fungsi Pancasila ada dua, yaitu sebagai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa. Oke, ada dua ya sekali lagi, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau sebagai dasar negara seperti tadi pemerintahan pedomannya pemerintah. Berarti kalau kita berhubungan dengan pemerintahan berarti itu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebaliknya kalau berperilaku sehari-hari, pedoman kita berperilaku sehari-hari berarti itu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, berarti saya ingin tahu seberapa jauh pembelajaran kalian, pemahaman kalian hari ini. Seperti biasa ada link yang harus kalian isi, nanti saya bisa tahu kalian paham atau tidak. Ya, oke, linknya akan saya bagikan. Karena saya Nah, oke, silahkan diisi 5 menit ya, karena tidak banyak di sana. Sudah menjawab. Bentar, ya nggak apa-apa. Masih proses ya. Ya, 5 orang sudah menjawab. Kita tunggu yang lainnya. Responden
ya, 95% sudah bisa menjawab dengan benar. Ya, terkait dengan fungsi Pancasila, berarti kalian sudah paham. Kira-kira menurut kalian hari ini, pembelajaran hari ini menyenangkan nggak sih? Menyenangkan. Kira-kira ada nggak yang belum kalian pahami di sini? Tidak ada? Semuanya paham? Kira-kira menurut kalian nanti pembelajaran ke depannya seperti ini atau kita kembali lagi dengan berceramah? Seperti ini. Jadi kalian bisa aktif nggak hari ini? Aktif ya? Banyak yang mulai berani bertanya, banyak yang mulai mengemukakan pendapat, bahkan ada yang mau presentasi ya. Biasanya Yusuf, mau presentasi nggak? Hari ini berani. Ya, biasanya Yusuf udah berani, sekarang berani dan sudah mulai lancar presentasinya. Jadi kalian sudah mulai aktif di dalam pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira kembali lagi ada nggak yang belum dipahami atau masih bingung? Tidak ada. Kalau tidak ada yang dibingungkan, minggu depan kita lanjut materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya silahkan pelajari subbab yang kedua, yakni kedudukan Pancasila. Nanti ada 4 kedudukan Pancasila. Semuanya sudah ada di dalam bukunya kalian. Kalian tinggal mempelajari dulu ya kedudukan Pancasila nanti seperti apa. Baru nanti kita diskusikan lagi minggu depan. Baiklah, kalau tidak ada yang dibingungkan atau tidak ada yang kita diskusikan, sudah paham semuanya, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Kita nyanyian dulu sebagai penyemangat selesai hari ini. Pensagen, saget, iya, juara. Oke, Keme berdoa dulu sayang sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang anak-anak. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Iwan Arisanto, hari ini saya akan melakukan kegiatan pendampingan individu kelima dengan fokus kegiatannya adalah diantaranya program yang berdampak pada siswa serta Pak Iwan melakukan kegiatan coaching terhadap teman sejawat. Itu kegiatan awal dari saya. Sekarang saya persilakan untuk Pak Iwan untuk memulai kegiatan coaching. Terima kasih waktunya Pak Sukno. Ini perkenalkan, ini rekan sejawat yang saya coaching. Nama beliau Ibu Deni, ya, mengajar PPKN. Kemudian kelas yang saya gunakan untuk coaching itu kelas 8F ya. Ya, mohon izin untuk memulai coaching. Silakan Pak. Bu Deni, kemarin saya sudah melakukan observasi akademik ya di kelas 8F atau jam 3 dan 4 ya, untuk melihat bagaimana Bu Deni mengajar mengenai apa itu namanya, tujuan pembelajarannya itu yaitu peran dan kedudukan Pancasila serta nilai-nilainya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Bu Deni kemarin itu sudah bagus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensiasi konten, kemudian ada juga diferensiasi proses, di mana diferensiasi kontennya yang pertama anak-anak diberi artikel, kemudian juga yang audio itu diberi video, kemudian yang kinetis itu seingat saya diberi materi lewat dapat sehingga anak bisa keliling-keliling seperti itu ya. Nah, dengan metode, nah ini saya agak lupa itu, Think version. Think version ya. Nah, dimana anak-anak ini bisa artinya bisa bertukar pendapat. Nah,
untuk perasaannya Bu Deni sendiri setelah melakukan pembelajaran ke siswa itu seperti apa? Alhamdulillah sesuai dengan strategi atau area yang ingin saya kembangkan memang tercapai. Anak-anak juga aktif, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai, strateginya yang saya terapkan juga sudah terlaksana, tapi kok kayaknya saya ada yang kurang seret gitu ya Pak ya, dari pembelajaran yang saya kemarin itu ada yang sedikit mengganjal, yang menurut saya itu kok kayaknya maksimalnya itu belum maksimal banget gitu ya. Kalau dinilai itu berarti kemarin itu nilainya berapa? Kalau Panjenengan menyatakan kalau maksimal kan berarti 10. Ya, kisaran antara 8 sampai 9, belum 10. Jadi ada sedikit yang menjadi kayaknya ini ada yang mengganjal di dalam pembelajaran saya. Kok saya melihat walaupun saya sudah memakai diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan profil gaya belajar mereka, tapi kok beberapa anak-anak ini kok saya lihat kayak masih ada yang kurang aktif, ya kurang aktif, apalagi ketika saya mintai pendapat, ini kok susah sekali untuk mengaktifkan mereka untuk berpendapat gitu. Saya juga di situ kayaknya kok jadinya pembelajarannya ini belum maksimal banget, belum sampai 10 gitu Pak. Berarti nanti tujuan kita berdiskusi ini untuk agar mengetahui mengetahui persoalannya ini kira-kiranya saya harus apakan biar anak-anak ini semuanya ini aktifnya ini bisa 100% lah katakanlah gitu. Berarti kan tadi yang saya tangkap itu masih kisaran 8 sampai 9 belum 10 untuk keaktifan siswa. Nah, kemarin itu upaya-upaya yang Bu Deni lakukan agar anak itu aktif bagaimana Bu? Sempat kemarin itu kalau dibilang aktif banget ada penambahan, memang ada penambahan karena yang awalnya malas gitu ya, motivasinya menurun, tapi kemudian ketika saya berikan strategi yang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya mereka yang suka melihat atau visual, mereka terfasilitasi dengan artikel. Kemudian mereka yang suka mendengar atau audio terfasilitasi dengan video-video pembelajaran. Nah, mereka yang suka kinestetik atau suka berjalan-jalan menggunakan barcode untuk mengaktifkan mereka. Salah satu itu strategi saya sebenarnya. Kemudian ditambah lagi ada beberapa tampilan-tampilan gambar yang mengaktifkan ide-ide mereka, itu yang saya tambahkan di pembelajaran saya itu. Berarti kan ketika saya tangkap itu sebenarnya secara garis besar itu anak-anak sudah aktif dengan pembelajaran belajar yang Bu Deni sudah lakukan. Mungkin kan ada hanya beberapa anak mungkin. Nah itu mungkin menurut Bu Deni, ketika Bu Deni itu sudah memberi artikel, sudah memberi video, bahkan sudah memberi gambar-gambar, kemudian tadi anak-anak juga yang kinetis itu ada gambar bergilir gitu. Itu mungkin Bu Deni merasa ada gangguan di mana sehingga keaktifan anak itu yang sebagian itu kurang maksimal. Kayaknya kalau saya lihat itu tingkat kepercayaan dirinya. Kayaknya tingkat kepercayaan dirinya mereka yang mungkin belum bisa dimaksimalkan. Jadi ketika mereka ingin berpendapat itu kayaknya agak takut, agak malu gitu loh. Atau bahkan saya malah cenderung sering agar mereka mau berpendapat malah saya paksa. Bukan saya paksa sebenarnya, saya tunjuk akhirnya mereka baru mau berpendapat. Padahal ketika mereka berpendapat ini juga bagus gitu. Tapi tidak tahu kok rasanya mereka ini kayaknya nggak pede ketika mereka ingin masih agak-agak takut atau malu, takut salah gitu kayaknya. Iya kayaknya takut salah gitu. Kira-kira kalau anak seperti itu paling baik itu solusinya untuk mereka itu seperti apa? Jadi agar rasa percaya dirinya itu tumbuh gitu loh. Kalau dengan media itu tidak bisa menumbuhkan ya, karena menumbuhkan sebenarnya tapi tidak maksimal, apa mungkin ya
tambahan nilai mungkin ya. Oh, berarti untuk memotivasi Ya. itu perlu dipancing dengan itu. Iya mungkin, kayaknya itu bisa saya tambahkan kayaknya Pak di pembelajaran saya dengan penambahan apresiasi yang bentuk fisik, berarti ya Pak ya, dengan nilai itu yang paling mudah. Kayaknya kalau saya lihat itu kalau mereka ada tambahan nilai nanti pernah sekali juga saya coba juga ada tambahan nilai, mereka ini berbondong-bondong, iya berbondong-bondong, kemudian bahkan saya sampai kewalahan gitu menghadapi mereka gitu. Tapi mungkin untuk ya kayaknya bisa ditambahkan di sana kayaknya. Iya, apresiasi, penambahan apresiasi berupa poin-poin nilai itu tadi kayaknya. Strateginya seperti apa? Penambahan strategi nilainya itu, maksudnya sistemnya seperti apa nanti? Mungkin bisa menceritakan. Kayaknya nanti akan saya berikan ketika mereka presentasi. Nah, ketika mereka presentasi, bagi siapa yang mau bertanya, mungkin akan saya berikan tambahan nilai. Kemudian ketika pertanyaan pemantik untuk menggali ide-ide mereka, nah, bisa saya tambahkan juga kayaknya itu bagus untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Karena kok saya pikir-pikir mereka kalau sudah sering bertanya, walaupun mungkin dengan pancingan nilai itu tadi ya, kalau mereka sudah aktif kayaknya mampu deh menaikkan kepercayaan dirinya mereka itu. Jadi di awal itu panjenengan sudah memberitahu mereka kalau ada nilai tambahan ketika melakukan aktivitas gitu. Mungkin akan saya coba cara seperti ini lagi kayaknya. Nah, untuk mengetahui cara tersebut berhasil, ukuran keberhasilannya seperti apa nantinya? Observasi kayaknya. Observasi. Iya, karena nanti bisa saya lihat mungkin dari poin-poin itu nanti kan saya tahu anak-anak yang biasanya tidak mau bertanya, kemudian ketika ada penambahan poin lagi, oh ini nanti ada tambahan poin, berarti keaktifannya sudah mulai muncul dari banyaknya poin-poin itu nanti. Kan semakin banyak yang bertanya nanti poinnya juga semakin banyak, jadi nanti saya bisa tahu berarti ini anak ini sudah mulai meningkat keaktifannya di kelas itu. Berarti nanti ada observasi ya? Iya. Ada instrumennya atau tidak? Kalau instrumennya kayaknya melalui refleksi ya nanti. Refleksinya nanti saya bentuk seperti ini kuisis gitu ya, nanti akan saya tanyai juga bagaimana kira-kira pembelajaran dengan poin ini mereka bisa menumbuhkan enggak kepercayaan dirinya lah, atau berapa banyak kalian bertanya hari ini. Nah, nanti ya bisa tahu. Melalui kuisis itu nanti kayaknya. Ada yang bisa membantu Bu Deni untuk kuisis dan sebagainya, mungkin teman sejawat gitu. Pastinya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat materi itu ya, dan guru TIK itu pasti. Iya. Untuk membimbing saya membuat kuisis yang baik, kemudian tips triknya agar kuisisnya ini nanti menarik. Nah, dengan menarik itu mungkin nanti juga anak-anak bisa terpancing keaktifannya juga, karena kuisis itu menurut saya juga bisa membantu kita ya dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan ya. Mungkin dari pembelajaran menyenangkan itu nanti tumbuh kesenangan, keaktifannya. Itu kuisis itu kan yang paling yang misalnya guru TIK yang biasanya menguasai yang menguasai trik-trik. Bu Evi atau Bu Parisa ya? Pasti itu. Kalau tidak Bu Evi ya Bu Parisa. Berarti itu termasuk salah satu tindak lanjut yang Bu Deni akan lakukan, yaitu dengan rekan sejawat itu belajar mengenai kuisis. Ada lagi Bu tindak lanjutnya mungkin belajar. Pasti belajar mengenai, kemudian dengan sesama mapel ya, MGMPS. MGMPS juga pasti itu untuk memberikan masukan terkait dengan kontennya nanti saya harus seperti apa, mungkin LKPD-nya nanti lebih baiknya seperti apa, pasti itu MGMPS, kemudian dibantu dengan guru TIK. Ya, sangat menarik sekali ya. Jadi nanti terintegrasi antara PPKN sama TIK seperti itu.
Nah, nanti kalau seumpama ini tindak lanjutnya sudah ada, nanti saya mungkin bisa kembali lagi melihat keseruan pembelajarannya dari Bu Deni ya. Pasti. Ini saya ucapkan terima kasih waktunya Bu Deni telah melakukan coaching dengan saya. Semoga nanti yang kita rencanakan itu dapat diterapkan ke anak-anak dan juga nanti bermanfaat untuk anak-anak juga. Ya. Oke, saya tunggu Bapak, semoga lancar juga ini nanti pembelajaran saya. Kebetulan hari besok ya, besok itu kelas 8F lagi, semoga nanti berjalan lancar dan hasilnya memuaskan juga. Amin. Terima kasih Sama-sama. membersamai Oke. Pak Iwan dalam kegiatan supervisi akademik. Terima kasih. Sama-sama Bapak.